Bab 123. Matilah kau. Jerry tercengang, kepalanya ditodong oleh pistol lagi. Kalau tidak salah ingat, ini yang ketiga kalinya. Yang pertama di rumah keluarga Guan, namun tak lama, 100 orang berseragam lengkap muncul, dan membawa semua anggota keluarga Guan pergi. Kalau bukan karena keluarga Guan masih bisa ia manfaatkan, pasti sekarang sudah hancur. Kedua kalinya di rumah keluarga yang di kota Zhou, 10 orang penembak dibunuh oleh Jerry dalam sekejap, keluarga mereka juga lenyap. Ini ketiga kalinya, tiba-tiba Jerry merasa lucu, dalam waktu 2 bulan ia kembali ke Jiangsu ini, sudah 3 kali kepalanya ditodong pistol seperti ini. Saat Lexi dan Susan melihat kejadian itu, tatapan mata mereka tercengang, mereka hanyalah wanita lemah saja, kapan mereka pernah melihat kejadian seperti itu? Seolah refleks, Lexi langsung menghadang di depan Jerry, namun tepat di saat itu pula, Jerry menarik tangannya dengan keras, menahannya di belakangnya. Bos Liu, kau ini tidak terima kalah. Jerry menyipitkan matanya dan berkata demikian, sama sekali tidak takut, namun ia mengenakan topeng di wajahnya, tidak ada orang yang tahu. Anak kecil, aku sudah mengaku kalah, juga membiarkan kedua wanita ini menjadi milikmu. Tapi aku tidak berkata, aku akan membiarkanmu pergi begitu saja. John mengancamnya, sekarang, ku beri kau 2 pilihan, pertama, mulai sekarang bekerjalah den agenku, gaji per tahunnya 10 juta RMB, kedua, tinggalkan nyawamu di sini. John mengambil pistolnya, bukan karena dia menginginkan nyawa Jerry, melainkan menyukai cara Jerry. Jelas-jelas dia yakin bahwa Jerry telah curang, tapi ia benar-benar tidak tahu cara apa yang ia gunakan. Orang yang seperti itu, harus berada di sisinya, dengan begitu City of Kings menjadi sejajar dengan 4 keluarga besar Jiangsu, hanya masalah waktu saja. Kalian berdua tunggu aku di luar. Tiba-tiba Jerry berkata pada Lexi. Lexi saat ini sudah tidak peduli apakah identitas Jerry akan terbongkar atau tidak. Ia terus menarik tangannya, dengan tegang ia berkata, kalau begitu bagaimana denganmu? Susan pun merasa bahwa Jerry ini adalah pria jahat yang ingin membawa pergi Lexi, sampai saat ini barulah ia menyadari, sepertinya hal ini tidak seperti apa yang ia pikirkan. Ia tidak tahu, tapi John sudah tahu. Bagaimanapun ini adalah tempat kekuasaannya, saat ia tahu bahwa ada 2 orang wanita cantik yang muncul di sana, ia sudah langsung mengetahui bahwa Lexi datang bersama dengan Jerry. Jerry menatap Lexi dengan penuh kelembutan, Lexi, percayalah padaku, aku tidak akan apa-apa, dengarkan perkataanku, tunggulah aku di luar. Suaranya seperti magnet, membuat Lexi langsung mengiyakannya begitu saja, tapi begitu memikirkan situasi Jerry, Lexi juga sangat khawatir. Percayalah padaku. Jerry sangat serius, Lexi tahu, dia berada di sini, hanya akan membebani Jerry, akhirnya ia pun setuju, dengan mata merahnya ia berkata, aku menunggumu di luar, kalau terjadi apa-apa padamu, aku tidak mau hidup sendirian. Tenang saja, aku tidak akan apa-apa, tunggu aku di luar. Kata Jerry sambil tersenyum. Setelah itu barulah Lexi mengangguk, ia membawa Susan pergi juga. Seketika, di dalam ruangan itu, selain Jerry, sisanya semua adalah orang-orang John, semua orang menatap Jerry dengan tatapan ironis. Sepertinya kau sama sekali tidak takut padaku. John tiba-tiba bertanya, wajahnya agak sedikit muram, sikap Jerry yang santai itu membuatnya sedikit tertekan. Serta sikap Jerry di atas meja kartu tadi, hal itu membuatnya sangat tidak tenang. Jerry tiba-tiba melangkahkan kakinya berjalan ke depan, orang yang membawa pistol adalah John, tapi saat ini, dia malah sedikit takut, tangannya yang membawa pistol itu pun sedikit gemetaran. Melihat hal itu, orang-orang pun ikut mengeluarkan pistol dari jas mereka, dan membidik Jerry. Langkah kaki Jerry sama sekali tidak berhenti, ia terus berjalan sampai ke tempat dia duduk tadi, lalu melepaskan topengnya, ia letakkan di atas meja, dan duduk. Seorang pria botak di sebelah John, saat melihat wajah Jerry, bola matanya mengecil, seolah melihat sesosok orang yang sangat mengerikan. Di Jiangsu,
belum ada orang yang pantas untuk menyuruhku untuk bekerja padanya, dan kau, lebih tidak pantas lagi. Jerry tampak sangat tenang, lalu mengambil selembar kartu poker dari atas meja, dan ia mainkan. Kalau begitu kau memilih pilihan kedua? Tanya John. Saat itu, tiba-tiba ia merasa sedikit menyesal, kalau ia membiarkan Jerry pergi tadi, tidak akan terjadi hal yang seperti ini, tapi karena ia sudah melakukannya, ia hanya bisa terpaksa melanjutkannya. Menurutmu, kau bisa membunuhku? Jerry tiba-tiba tersenyum, senyumannya itu tampak sedikit aneh. Bola mata John tampak sedikit ketakutan, Jerry telah ditodong oleh banyak pistol seperti ini, tapi tetap saja sama sekali tidak takut, malah tersenyum santai. Orang seperti ini, kalau bukan idiot, berarti orang gila. Ia bisa membuat dirinya mengaku kalah, itu artinya dia bukan orang idiot, berarti dia adalah seorang orang gila. Apakah kau merasa, di luar ada banyak orang, kalau aku menembakmu, aku akan membocorkan identitasku? John hanya bisa berpikir beigut, tapi aku bisa memberitahumu, di lantai ini, aku adalah raja, jangankan di dalam ruang VIP, di luar pun, aku bisa membunuhmu tanpa halangan, apa kau percaya? Omong kosongmu banyak sekali. Jerry tersenyum, melihat ke arah semua orang, lalu berkata, ku beri kalian kesempatan untuk naik pangkat, siapa yang bisa membunuhnya, kekuatan bawah tanah Jiangsu, akan menjadi milik siapa? Mata John terbelalak lebar, bisa-bisanya Jerry membujuk bawahannya untuk membunuhnya dan naik pangkat langsung di hadapannya. Anak muda, kurasa kau sudah bosan hidup. Wajahnya tampak sangat marah, tapi belum selesai bicara, kepala belakangnya terasa sedikit dingin, tak perlu dipikirkan lagi, ia juga tahu itu pistol. Si botak, apa yang sedang kau lakukan? Melihat tindakan si pria botak itu, orang-orang lainnya pun mengalihkan pistol mereka ke arah pria botak itu. Jerry melihat kejadian itu dengan sangat tertarik. Ia pernah bertemu dengan pria botak itu, ia juga tahu bahwa dia adalah Andre Wang, pemilik Nightlight. Waktu itu ia telah menipu David sampai berhutang padanya 5 juta RMB, pada akhirnya Jerry pun mengembalikannya dengan 1 truk uang koin. John tidak berani membalikkan kepalanya, dengan kesal ia berkata, Andre Wang, apa kau ini gila, beraninya kau menodong kepalaku dengan pistol? John Liu, tak usah omong kosong, suruh orang-orangmu untuk meletakkan pistol mereka, kalau tidak aku akan menembakmu. Andre tampak sangat keji, tatapan matanya penuh kebencian. Beraninya kau, John berteriak marah. Kalau begitu ayo coba. Saat berkata demikian, Andre sudah menarik pelatuk pistolnya. John sepertinya mendengar suara pelatuk yang kecil itu, seketika ia pun ketakutan dan berteriak, turunkan pistol kalian semua. Setelah itu barulah Andre berhenti menarik pelatuknya, namun tatapan mata keji di dalam matanya masih sangat pekat. Andre Wang, meskipun aku telah menelan Nightlight-mu seorang diri, tapi aku juga tidak membiarkanmu hidup susah. Aku sudah mengangkatmu menjadi wakil dari City of Kings, sekarang kau malah menodong kepalaku dengan pistol, kenapa? Tanya John tidak terima. Apa kau pikir aku ini bodoh? Andre berteriak, kau menyuruhku menjadi wakil, apa gunanya? Sama sekali tidak punya wewenang, bahkan kau juga mengutus orang untuk mengawasiku. Kau masih membiarkanku tinggal sekarang, bukankah karena ingin mempertahankan departemen lamaku? Setelah kau benar-benar mengendalikan Nightlight nanti, kau pasti akan membunuhku. Jangan terburu-buru, kalau kau tidak ingin menjadi wakil, aku bisa mengembalikan Nightlight padamu. Saat berkata demikian, John sedikit menunduk, di saat bersamaan, pistol yang awalnya menuju ke arah Jerry, seketika ia putar, dan ia arahkan pada dagu Andre, jari telunjuknya sudah berada di atas pelatuk, gerakannya sangat gesit. Andre sama sekali tidak menyangka, John masih berani bergerak di bawah todongan pistolnya, saat ia menyadarinya, dan hendak memutar pistolnya, pistol John sudah terarah padanya. Matilah kau. Oh, John tampak keji, dan ia langsung menarik pelatuknya. Bersambung.